Halo, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Pasti sehat selalu diberkati dan rezekinya selalu dimudahkan ya teman-teman. Oke, kita bikin konten tentang sharing-sharing aja pengalaman ya, sharing pengalaman aja. Memang konten kita ini ada 20% kita memang untuk sharing-sharing pengalaman apa yang terjadi. Aku akan dituangkan di dalam video ini agar teman-teman juga bisa belajar. Aku pun masih belajar karena aku juga nggak sempurna, banyak salahnya juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, sengaja atau tidak sengaja, aku minta maaf. Oke? Ya teman-teman, aku mau berbagi begini tentang jadi YouTuber pemula. Jadi YouTuber itu nggak gampang teman-teman. Saya sebenarnya gini loh, saya ini kan orang bisnismen, pengusaha. Saya tahu berjuangnya jadi pebisnis itu seperti apa, saya pun tahu. Susahnya seperti apa pun saya tahu. Nah, bangun channel YouTube itu kayak bangun usaha juga, kayak bangun toko lah gitu. Kayak kita bikin toko kita supaya orang pengen masuk ke toko kita itu gimana caranya, itu kita mesti pikirkan. Nah, bangun YouTube itu 11-12 kayak kita bangun usaha kita gitu. Nah, saya udah paham, saya memang di dunia usaha udah cukup lama. Nah, aku dari kemarin saya riset ya. Aku memang masih baru juga, baru bikin YouTube juga. Karena aku bikin YouTube ini karena saya lagi gabut, nggak ada kerjaan gitu. Karena kan di PPKM ini hampir sebulanan kita nggak kerja. Jadi aku gabut, aku bikin video, aku tuangin ke sini. Nah, di sini aku belajar ya, belajar beberapa hal. Bikin channel YouTube itu seperti apa, aku nonton YouTube orang, saya ulik-ulik sampai bolak-balik cara tutorial orang bikin YouTube gimana, masukin video itu seperti apa, tagnya seperti apa, hashtagnya seperti apa, judulnya pun seperti apa, aku cari sampai dapat dan aku pelajari selama 2 minggu ini dan aku mulai paham ya. Kenapa? Buat teman-teman, saran saya buat teman-teman bangun channel YouTube, lakukan 4 hal. Harus semangat, konsisten, fokus, jangan lupa doa sama yang di atas. Kalian pasti berhasil. Nah, intinya buat teman-teman kalau bisa melakukan bangun channel YouTube ini jangan ada yang instan ya. Instan itu seperti apa? Kayak kita cari follower itu pakai aplikasi biar followernya cepet. Terus kita sub and sub sama teman-teman gitu. Nah, apalagi kalau yang sub and sub itu kadang-kadang sakit hati loh teman-teman. Kenapa? Kita udah tahu nih kita punya subscriber udah sampai 200. Tiba-tiba besok pagi kita upload satu video itu bisa kurang 10 sampai 20 hilang gitu tiba-tiba. Nah, itu pun masih bisa dideteksi sama Google atau YouTube-nya gitu. Nah, sesuatu yang dimulai dengan instan itu nggak bagus ya. Kayak kita makan mie instan setiap hari itu nggak bagus buat tubuh kita. Nah, apalagi bangun channel YouTube itu instan juga nggak bagus itu. Nah, supaya teman-teman tuh bangun channel tuh dari awal itu kenapa? Pertama, teman-teman mau belajar, mau cari tahu. Kalau teman-teman punya channel YouTube, misalnya beli sama orang. Anggap aja teman-teman beli 10 juta di channel YouTube, punya subscriber 15.000 atau 10.000, beli 10 juta, udah monet, teman-teman mulai pakai YouTube itu untuk cari uang gitu misalnya. Kalau menurut saya itu nggak bisa bertahan karena teman-teman nggak belajar algoritmenya, SEO-nya dan lain-lain itu. Nah, kenapa bangun YouTube dari awal itu menurut saya itu nikmat banget ya. Nikmatnya gimana? Kita dituntut untuk maksa kita belajar, dituntut untuk maksa kita nonton YouTube orang sampai selesai. Berjam-jam kita belajar. Kita dipaksa untuk edit video, ya. Supaya apa? Supaya kita belajar. Jadi manusia itu hidup di dunia ini nggak ada kata nggak belajar. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Sampai di akhir kita tetap harus belajar. Nah, buat di sini teman-teman, kayak saya pribadi. Saya bisa nggak beli channel YouTube yang harga 50 juta, 20 juta, 30 juta? Bisa, saya beli. Buat apa? Nggak ada gunanya karena aku nggak pernah ngerasain yang dari awal. Karena channel YouTube ini kayak kita bangun toko, kayak kita bangun bisnis kita supaya toko kita ini mau orang masukin gitu, baru kita tahu oh toko saya kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, perbaiki, nanti otomatis toko kita itu rame, orang ngunjungi, wah tempat itu ada jual ini, mereka udah pasti datang kepada kita gitu.
Jadi kayak teman-teman lah, kalau misalnya di samping ada warung kecil, terus ada warung kecil dan Indomaret atau Alfamart gitu, teman-teman pasti pilih masuk Indomaret atau Alfamart. Kenapa? Karena tokonya tertata rapi, bisa masuk ke dalam, bisa pilih-pilih dan segala macam hal. Nah, sebaliknya channel YouTube itu seperti itu juga, teman-teman. Yang aku pelajari ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini konsisten itu penting. Kenapa konsisten itu penting? Konsisten upload video setiap hari, kalau bisa, kalau nggak bisa seminggu 2 kali. Diusahakan, apalagi kita kalian ini, saya ini kan YouTuber pemula misalnya, kita harus konsisten. Jadi nanti algoritma ini dibaca sama YouTube dan Google. Nah, dia akan tahu, oh ini orang rajin, ini mesti direkomendasi videonya biar diluas gitu. Nah, supaya kita itu nikmatin gitu. Walaupun kita dari awal gitu lebih nikmat. Kayak aku bangun usaha, saya dari bawah sampai hari ini saya bisa beli rumah, beli mobil dan segala macam hal itu karena aku bangun usaha saya dari bawah dan aku bisa nikmatin. Nikmat gitu, bukan karena orang kasih uang saya suruh bangun bisnis, bukan orang tua saya kasih uang saya ratusan juta, miliaran buat saya bangun bisnis. Enggak, saya benar-benar bangun bisnis itu dari nol. Nah, kalau bisa bicara bangun bisnis dari nol itu, nanti aku akan bikin video next berikut. Kalau teman-teman inginkan, komen di bawah, nanti aku bikin video buat teman-teman bagaimana aku bangun bisnis saya itu benar-benar dari nol dan saya kerja dapat duit itu. Nah, di sini kita kembali ke topik kita, yaitu bangun channel YouTube dengan konsisten, fokus, ya, semangat. Kalian pasti bisa berhasil. Percaya deh teman-teman. Ya, nggak perlu punya peralatan yang bagus-bagus, cukup satu handphone aja. Satu handphone kayak beginian kalian bisa bikin channel YouTube. Nggak usah melihat punya orang. Tapi kalau teman-teman sudah monet, kerjakan lebih serius lagi. Karena udah monet, karena kita udah dikontrak kerja. Jadi udah digaji. Kalau udah digaji, kita kerja harus lebih keras lagi supaya kita dapat dibayar lebih tinggi lagi dan jabatan kita makin naik dan bikin konten-konten yang bagus. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau mau tanya lebih lanjut lagi, komen aja di bawah. Nanti aku bikin video pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman. Sampai ketemu video berikutnya lagi. Dah.